Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita menginjak kepada pelajaran yang ketiga, masih bab 1. Karena yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini adalah tanda-tanda isim fi'il dan haraf, di mana ketiga kalimat ini adalah jenis kata di dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menyusun kalam. Pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang definisi atau ta'rif ketiga kalimat tadi. Isim adalah kalimah atau kata yang menunjukkan kepada sebuah makna pada dirinya yang tidak disertai dengan zaman. Sedangkan fi'il adalah kalimah atau kata yang menunjukkan kepada sebuah makna pada dirinya yang disertai oleh salah satu zaman yang tiga. Adapun haraf, maka ia adalah kata atau kalimah yang menunjukkan kepada sebuah makna yang bukan pada dirinya. Nah, takrif-takrif ini lebih tepatnya kita sebut sebagai karakteristik bagi masing-masing kalimat tadi yang tidak boleh tidak kecuali harus ada. Berbeda dengan tanda-tanda yang akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama kita awali dengan tanda-tanda kalimah isim. Kita kasih logat terlebih dahulu. Fal ismu tuluy ari kalimah isim yu'rabu eta dikanyahokeun itu isim bil khafdi ku khafad wat tanwini jeung ku tanwin wa dukhulil alifi jeung ku kaasupan alif wal lam jeung lam wa hurufil khafdi jeung ku kaasupan haraf khafad. Wahia jeung ari itu hurufil khafdi min eta lapad min wa ila jeung lapad ila wa an jeung lapad an wa ala jeung lapad ala wa fi jeung lapad fi wa rubba jeung lapad ruba wal ba'u jeung lapad ba wal kafu jeung lapad kaf wal lam jeung lapad lam wa hurufil qasami jeung ku lantaran kaasupan harap qasam. Wahia jeung ari itu hurufil qasam al wawu eta wawu wal ba'u jeung ba wat ta'u jeung ta. Nah, inilah tanda-tanda kalimah isim ya. Kalau kita hitung berarti jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 ya. Padahal kalau kita rinci itu tidak seperti itu. Bagaimana gambarannya? Gambarannya seperti ini. Pertama, khafad atau khafad ini disebut juga dengan jar. Makanya hurufil khafdi ini disebut juga dengan huruf jar ya. Jadi huruf khafad teh huruf jar teh huruf khafad, biasana gitu. Matak dina alfiah mah dibahasakeunana bil jarri wa tanwini, teu bil khafdi tapi bil jarri. Nah, khafad ini berbeda dengan tanwin atau alif lam. Kalau tanwin itu ada lambangnya atau ada tulisannya atau bisa didengar. Kalau dibaca, alif lam pun demikian, ada tulisannya. Kalau khafad ini berbeda. Kenapa? Karena khafad ini adalah bagian dari i'rab. I'rab itu kan ada 4, walaupun belum dibahas ya. I'rab rofa, nasab, khafad dan jazm. Nah, khafad ini i'rab yang khusus dimiliki oleh kalimah isim. Makanya kalau ada penyebutan kalimah khafad itu pasti kalimah isim. Nah, karena i'rab maka khafad ini tidak akan pernah terjadi kecuali ada sebabnya atau ada amil lain yang menyebabkan dia beri'rab khafad. Makanya kenapa dia beri'rab khafad? Pertama, karena dia dimasuki hurufil khafdi tuh
ya. Jadi huruf khofad dengan khofad ini bukan berarti dua ya, karena hurufil khofdi itu adalah kalimah yang menyebabkan kalimah isim menjadi khofad. Nah, satu ya yang menyebabkan khofad itu. Kedua, kalimah isim itu dikhofadkan karena idhofah. Apa itu idhofah? Akan kita jelaskan sekarang, tapi sepintas dulu ya, sebab nanti ada babnya yang khusus ya. Ketiga, yang menjadi sebabnya itu adalah karena kemasukan haraf qasam. Nah yang ini, jadi haraf qasam itu pun adalah salah satu sebab yang menjadikan isim menjadi khofad. Jadi pada intinya kalimah isim di sini tandanya ada tiga, khofad, tanwin, dan alif lam. Nah begitu ya. Nah sekarang kita kasih contoh kalimah isim yang kemasukan haraf khofad dan juga kemasukan dan juga karena idhofat. Misalnya seperti ini. Nah ini surat An-Nas ya. Jadi contohnya ulah jaidun jaidan jaidin, hindun hindan hindin. Eta mah geus minang teuing lah, nu keselecek eta teh. Ayo we eta we. Contohnya tanya eta we jaidun kan lah sekali-kali atuh urang rada jauh saeutik mah tuh itu contoh teh. Ini surat An-Nas misalnya ya, kita ikuti ya dari sini. Coba ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ini khofad. Nah, satu ya, khofad ini. Rabbi ini khofad. Kenapa? Karena kemasukan hurufil khofdi yaitu ba. Jadi tidak dibaca birabbu ya. Tidak dibaca rabbu, robba, harus rabbi karena ada huruf ba yaitu huruf khofad. Nah, An-Nas, nah ini ya. An-Nas, kenapa dia pun dikhofadkan JR cek urang mah tuh kunaon di JR-keun? Sebab nah inilah karena dia idhofat. Jadi idhofat mah kieu we lah. Idhofat itu dua kalimat isim atau lebih banyak tapi dia dianggap satu kesatuan sehingga dibacanya tidak bisa dipisahkan, harus disatukan bacanya. Bi rabbin nas, tidak boleh bi rabbi an-nas, tidak boleh, tapi harus langsung. Nah ini banyak ya dalam judul-judul kitab jurumiyah pun. Babul kalami, babul i'robi, babu ma'rifati alamatil i'rob. Nah itulah idhofat. Jadi yang keduanya inilah. Nah idhofat ya. Nah ini namanya mudhof ilaih. Nanti kita bahas pada babnya. Nah termasuk di sini nih wadukhulil alifi. Nah sama ini juga idhofat. Wa hurufil khofdi. Nah kan dibacanya harus satu kaligus ya. Wa hurufil qasami. Nah itu juga idhofat. Nanti kita bahas pada babnya. Kemudian mana lagi yang disebabkan oleh huruf khofad ini. Nah ini ada huruf min syarri. Syarri itu dikhofadkan karena kemasukan haraf khofad yaitu min. Al-waswasi, nah ini juga idhofah atau mudhof ilaih atau ilaih cek si permin mata teh. Nah kemudian alladzi yuwaswisu fi. Nah ada lagi ya fi suduri. Nah suduri itu dikhofadkan oleh fi. An-Nas itu mudhof ilaih lagi tuh kan. Minal jinnati juga termasuk. Ini ada huruf min. Nah contoh-contoh untuk haraf jar ini nanti kita bahas khusus ya karena banyak. Sekarang sepintas saja itu diantaranya. Kemudian bihurufil qasami. Nah ini juga huruf qasam adalah salah satu sebab yang menjadikan isim menjadi khofad. Nah ini ya huruf qasam. Nah huruf qasam misalnya di dalam surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah wal Qur'ani ini kenapa dikhofadkan? Karena kemasukan haraf sumpah yaitu waw. Demi Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Tak Yasin mah arapa tuh dah sagala nu dibaca Yasin dina momen-momen anu penting teh. Sok geura hitbah rekawin maca naon Yasin. Kawinan Yasin, terus 4 bulanan Yasin, 7 bulan Yasin, ngalahirkeun Yasin. Nepi ka maot oge naon Yasin keneh.
Kata rek teu apa kumaha keun bae lah nya. Keun bae hade keun lah gitu. Nah, ini huruf khofad. Bukan huruf-huruf qasam ya. Seperti wal asri, demi waktu tuh kan. Demi sumpah itu. Mata kelamun Allah sumpah pasti anu dibikin sumpahnya itu maha penting untuk diperhatikan. Nah, yang biasa orang mengucapkan wallahi kalau ditanya maneh maling entog henteu aing naon demi Allah wallahi kan. Sumpah saja jelema tanya wallahi kita. Wallahi, billahi, tallahi. Ini semua artinya demi Allah. Atau kalau pengen lihat di dalam Al-Quran, lihat saja yang dengan sumpah dengan wawu, misalnya ini fa wa rabbis samai wal ard. Nah ya, ini surat apa? Az-Zariyat ayat 23. Maka demi Tuhan langit dan bumi. Nah ini Rabbi di sini dikhopadkan karena kemasukan harap sumpah, yaitu wawu ya, Rabbinya ini. As-samai tadi jadi apa ini? Mudhof ilaih. Nah, kan lumayan ya. Nah, kemudian yang dengan ba misalnya qala wa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Iblis menjawab demi kemuliaanmu. Nah, ini wa bi izzatika. Izzat ini ya, itu dikhopadkan karena kemasukan harap sumpah, yaitu ba. Ya, mudahnya. Terus yang tak, misalnya dalam Quran surat An-Nahl ayat 56. Nah ini wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum tallahi. Nah, demi Allah ya. Nah, itu diantara harap-harap sumpah yang digunakan di dalam Al-Quran maupun dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya ciri isim yang berikutnya adalah tanwin. Nah ini kan wujuhun yauma idzin khasyiatun amilatun nasibatun tasla naron hamiyatan tusqa min ainin aniyatin. Oh ya, dina surat naon? Nah benar pinter, dina surat Al-Ghasyiyah. Sekarang kita lanjutkan kepada tanda isim yang ketiga, yaitu alif lam. Ya, kita ambil dari ayat Quran lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lapad Allah ada alif lamnya. Ar-Rahman juga ada alif lamnya. Ar-Rahim ada alif lamnya. Alhamdu, al-alamin, ar-Rahman, ar-Rahim, ad-din, dan seterusnya. Nah inilah tanda-tanda isim yang menggunakan alif lam. Nah kalau kita lihat, jadi tanda isim itu bisa berbaur ya. Artinya satu kalimat isim tandanya bisa lebih dari satu. Ya misalnya di sini lapad Allah juga di sini selain beri'rab khafad juga dia beralif lam. Ar-Rahmani juga selain i'rabnya khafad juga ada alif lam. Ini juga alif lam dengan JR tungtung atulah dengan khofad. Nah begitu. Kemudian di sini juga nih lihat ainin aniyatin. Ini selain khofad juga ada tanwin dan seterusnya. Nah itulah tanda-tanda kalimah isim. Sekarang kita lanjut kepada tanda kalimah fi'il. Tanda-tanda kalimah fi'il. Wal fi'lu jeung ari fi'il yuropu eta dikanyahukeun itu fi'il biqad kulapad qad wasini jeung kulapad sin wasaufa jeung lapad saufa wa ta'it ta'nisi jeung ku ta tanis as-sakinati anu sukun. Nah karena fi'il itu ada tiga, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amar, maka qad, sin, saufa dan ta tanis ini masuknya kepada fi'il yang mana saja. Mari kita jelaskan. Nomor satu adalah qad. Nah qad ini masuknya kepada fi'il madi dan fi'il mudhari. Ya ingat ya, masuk pada fi'il madi dan fi'il mudhari. Kalau qad masuk kepada fi'il madi, maka dilalahnya atau menunjukkan kepada makna apa? Bisa makna litahqiq, bisa juga makna litakrib. Apa itu litahqiq? Litahqiq itu adalah
pengukuhan suatu pernyataan. Jadi artinya bahwa yang dinyatakan itu benar-benar terjadinya, tidak main-main ya. Misalnya qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh telah merugilah orang yang mengotorinya. Jadi benar-benar orang yang membersihkan jiwanya itu akan beruntung, dan benar-benar orang yang mengotori jiwanya akan merugi. Jadi tidak main-main. Nah di sunah mah qad sok dihartianku nyata gitu. Jadi nyata. Jadi qad aflaha man zakkaha nyata geus untung jalma anu mensucikan jiwanya, gitu lamun dina bahasa Sunda. Nah itulah litahqiq ya, sekali lagi. Jadi litahqiq itu adalah maknanya untuk pengukuhan suatu pernyataan, matak sok dihantian sungguh atau nyata di dalam bahasa Sunda. Kemudian yang kedua, qad masuk kepada fi'il madhi itu bisa juga menunjukkan kepada litakrib. Nah, takrib itu diambil dari qarraba yuqarribut takriban, artinya mendekatkan atau dianggap dekat untuk terjadinya. Misalnya seorang muadzin ya biasa suka melantunkan iqomahnya sebelum sholat berjamaah didirikan dengan kata-kata qad qamatis sholatu. Kalau kita artikan menurut asalnya, qad qamatis sholatu itu adalah sholat itu benar-benar telah didirikan. Kenapa? Karena koma itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah kata yang menunjukkan kepada sebuah peristiwa yang telah terjadi di masa lalu yang tidak ada kaitannya dengan zaman sekarang karena telah selesai. Jadi past perfect tense gitu. Tapi kenapa dibahasakan dengan qad qamatis shalah padahal sholatnya juga belum didirikan? Nah, itulah maknanya takrib. Jadi saking akan terjadinya, saking pastinya, saking dekatnya, sehingga yang belum terjadi pun dianggap sudah terjadi. Nah itulah qad yang menunjukkan kepada takrib ya. Jadi i'tibaru makana, menganggap sesuatu yang belum terjadi dianggap sudah terjadi. Yang kedua, qad itu masuknya kepada fi'il mudhari'. Kalau masuk kepada fi'il mudhari', maka qad itu dilalahnya atau maknanya menunjukkan kepada pertama litashkik atau litaklil. Litashkik itu menunjukkan keraguan-raguan. Litaklil menunjukkan kepada jarangnya ya atau sedikitnya. Misalnya qad yasdukul kadzub. Yasduku itu jujur, itu benar. Al-kadzub itu pembohong. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, qad yasduku al-kadzub, maka ini menunjukkan kepada tashkik. Nya tukang bohong kudu benar, kan diragukan. Atau mungkin saja dia benar tapi hanya sekali-kali. Udah jelema meureunana atuh masing tukang bohong oge, sekali-kali mah bisa benar gitu. Atau wa qad yajudul bakhil. Ari yajudu teh bimakna dermawan. Al bakhil itu jelema pelit merge hese buntut kasiran. Jelema pelit kudu barang bere. Nya dina barang bere nage kan pasti saeutik atau diragukan lah maknya si eta mah jelema pedit jeung barang bere sagala. Nah itu ya. Kalau qad masuk kepada fi'il mudhari itu pertama menunjukkan mana tashkik atau taklil. Jadi tergantung sebenarnya, tergantung siapa pelakunya atau siapa atau apa yang dimasuki oleh fi'il mudhari'nya itu. Yang kedua bimana taksir, berarti ini sebaliknya. Nah, taksir itu sering artinya ya. Misalnya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Redaksi lengkapnya seperti ini. Qad nara taqalluba wajhika fis samai. Nah,
Jadi sesungguhnya kami melihat sering melihat mukamu menengadah ke langit. Jadi imakilah jadi Nabi teh hoyong kiblatna teh di Masjidil Aqsa ya di Palestina dialihkeun ka Mekah kana Ka'bah Al Mukarramah gitu, sering ngedoa. Jadi Nabi tidak berkenan karena ya itu menjadi kiblat beberapa agama ya termasuk Yahudi, maka alim bercampur. Nah Nabi tadi diperhatikan ku Allah bahwa Allah teh sering memperhatikan Nabi itu menengadahkan sering menengadahkan wajahnya ke langit berdoa. Nah itu berarti menunjukkan kepada ditaksir, atau bisa juga qad yang masuk kepada fi'il mudhari itu bermakna atau dilalahnya litahqiq seperti yang masuk kepada fi'il madhi ya. Misalnya qad ya'lamullahul mu'awwiqina minkum. Nah ini ya lengkapnya. Ya silahkan dibaca saja sendiri. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya. Jadi Allah itu benar-benar mengetahui orang yang menghalang-halangi untuk perang itu. Nah ayat ini kalau tidak salah ditujukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, kokoto kaum munafik katanya. Ya kaum munafik mah paling hese di hukumanana, disebut kafir dalin kafir, dapanna sok salat tapi gawena ngan ngahalang-halangi we kana jihad, bahkan ngahancurkeun Islam, disebut kafir oge dalin kafir, eta munafik nama natanya. Nah ini ya qad yang masuk kepada fi'il mudhari itu ada juga yang menunjukkan kepada tahqiq. Jadi lihat lagi kepada fa'ilnya, pelakunya. Maknya atuh da di dieu lamun dibahasakeun taklil sakapeung, maknya Allah sakapeung apa kan teu mungkin. Nah itulah tanda-tanda fi'il yang nomor 1 yaitu qad masuknya kepada fi'il madhi dan kepada fi'il mudhari. Kita lanjutkan kepada tanda fi'il berikutnya. Yang nomor 2 adalah sin. Nah ini sinnya itu masuknya kepada fi'il mudhari saja. Dilalahnya ya litanpis atau lil istiqbalil qarib. Tanpis itu ngarenghap cek urang manya jeda aya jeda, lil istiqbal menunjukkan kepada masa yang akan datang, tapi al qarib tapi sebentar lagi. Nah jadi begini, kalau fi'il mudhari itu kan makna waktunya itu ihtimal ya, berkelindan di seputar waktu sekarang yang sedang terjadi atau di masa yang akan datang. Tapi kalau fi'il mudhari sudah kemasukan sin ini, maka waktunya hanya waktu yang menunjukkan kepada masa yang akan datang, tapi masa yang akan datangnya tidak akan lama. Nah misalnya seperti ini, saya mutu. Nah saya mutu itu artinya akan segera meninggal, tidak akan lama lagi meninggal. Kalau ya mutu akan meninggal, kalau tanpa sin tapi kapan nggak tahu ya. Kalau saya mutu itu berarti tereh maut, akan segera meninggal. Sekarang kita kasih contoh, misalnya ini ada perkataan Ummu Aiman ketika beliau nangis karena melihat Nabi akan kelihatan akan segera meninggal ketika sakit parah. Ummu Aiman saat itu menangis dan oleh para sahabat ditanya, kenapa Anda menangis wahai Ummu Aiman? Ummu Aiman menjawab, inni qad alimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sayamut. Aku sungguh telah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan segera meninggal. Nah, akan segera meninggal karena sudah sakit parah. Nya eta ningali syariat. Tapi aku menangis semata-mata karena wahyu kepada kita telah diangkat. Jadi artinya Ummu Aiman bukan menangisi kepergian Nabi, tapi yang ditangisi adalah kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka wahyu akan terhenti ya, dan kita tidak akan mendapat berita lagi dari langit. Itu ya contoh sin yang masuk kepada fi'il mudhari menunjukkan kepada lil istiqbalil qarib ya. Kemudian tanda fi'il yang ketiga adalah saupa. Saupa itu masuknya kepada
sama kepada fi'il mudhari saja. Nah, kalau saufa masuk kepada fi'il mudhari, maka dilalahnya menunjukkan kepada litaswif atau lil istiqbalil ba'id. Jadi kalau ditaswif ngareng hap rada lega, ada jangka ya. Lil istiqbalil ba'id menunjukkan kepada waktu akan datang tapi ba'id, masih lama. Bedanya dengan sin ya. Kalau sin tadi sebentar lagi, kalau saufa masih agak lama ya jangka waktunya. Misalnya dalam surat At-Takatsur dikatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Telah melalaikan kalian mengumpul-ngumpul harta, berlomba-lomba dalam harta, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu berziarah atau masuk kepada pakuburan-pakuburan. Kalla saufa ta'lamun, ingat, silaing kalian semua nanti akan mengetahui akibatnya. Kapan? Kalau kalian sudah masuk ke liang lahat. Jadi artinya orang yang mengumpulkan harta di dunia sehingga lalai kepada akhirat, akibatnya belum tentu dialami di dunia juga ya, di dunia saat itu, tapi nanti setelah kalian meninggal dunia. Nah, ini contohnya ta'lamun kemasukan saufa ya. Lanjutkan kepada tanda fi'il yang nomor 4, yaitu ta'ut ta'nisi as-sakinati. Ini masuknya kepada fi'il madhi. Nah, ini di ujung ya, di ujung fi'il madhi menunjukkan kepada ala ta'nitsil fa'il. Kalau yang menjadi pelakunya atau fa'ilnya jenis kata mu'annas atau perempuan. Misalnya qad qamatis sholatu. Nah, di sini qomat, jadi tidak koma. Kenapa? Karena as-sholatu itu adalah kata yang menunjukkan perempuan ya, dari jenis mu'annas. Atau ja'at hindun, kalau ja'at berarti ja'a, gitulah babari nama. Jadi nah itulah tak tanis, jadi masuknya kepada ujung fi'il madhi. Nah, itulah tanda-tanda kalimah fi'il yang 4, qad, sin, saufa, dan tak tanis as-sakinati. Kita lanjut kepada yang terakhir, yaitu kalimah harap. Tanda-tanda kalimah harap. Wal harfu jeung ali harap ma eta perkara atawa kalimah la yasulhu anu henteu lulus, henteu hasil, ma'hu sarta na itu ma naon dalilul ismi tanda isim, wala dalilul fi'li jeung tanda fi'il. Jadi harap itu adalah kata atau kalimah yang tidak bisa dimasuki tanda isim maupun tanda fi'il. Jadi harap itu tandanya apa? Tidak memiliki tanda yang masuk kepada isim maupun fi'il. Nah, kita kasih analogi misalnya begini, harap itu ya. Nih ada huruf, ini huruf apa? Jim ya. Kenapa kita menyebut ini jim? Karena ada tanda, yaitu apa? Titik di tengahnya, di dalam. Kemudian kita menyebut ini huruf apa? Huruf ho gitu. Mana hese ho tah gitu, ho-nya. Apa tandanya? Karena ada titik di atasnya. Kemudian nah ini huruf apa? Ini huruf he atau ha gitu ya. Kenapa disebut he? Kenapa disebut ha? Karena tidak memiliki tanda yang masuk kepada jim, kepada ho, yaitu titik. Nah, seperti itulah harap ya. Jadi bukan berarti harap itu tidak memiliki tanda. Justru tandanya dia tidak memiliki tanda. Bahkan tanda yang masuk kepada isim maupun kepada fi'il itu kebanyakan adalah dari jenis kalimah harap ya. Jadi harap mah sok nyirian batur tapi taradi cirian batur, licik cilimit. Nah, kalau tidak memiliki tanda seperti itu atau tidak dimasuki oleh kata-kata yang lain yang menjadi tandanya, lalu bagaimana cara kita mengetahui itu kalimah harap? Justru kalimah harap itu sangat mudah. Bagaimana cara menghafalnya?
Nah begini ya, kalimat harap itu dikelompokkan berdasarkan fungsi dan amalnya. Jadi kita tinggal menghafalnya gitu. Keur ngapalkeun we harap mah da tos dipilah-pilah berdasarkan kelompokna. Misalnya harap jar, harap khofad teh, harap kosam. Jadi harap kosam teh harap jar teh ngan pedah. Harap kosam mah ngabogaan selain amal na ngajarkeun teh ngabogaan fungsi anu lainnya eta keur kosam keur sumpah. Terus harap nahji, harap nafji, harap atawa amil nawasib itu kan, harap atawa amil jawazim, harap taukid, harap istisna, harap atap, harap nida, harap istifham, wah dan lain-lain pokoknya namanya. Nah itulah harap. Jadi harap itu otomatis ya nanti dilihat dari fungsinya berdasarkan kelompok-kelompoknya. Tapi adik-adik ada satu harap yang tidak pernah dibahas oleh siapapun, oleh ustadz manapun, oleh ulama manapun, oleh kitab apapun, tidak ada kecuali di sini. Coba harap apa yang bisa Akang kasih hadiah 1 juta? Harap apa yang belum pernah dibahas? Oh nggak ada yang tahu, yaitu harap maklum. Harap maklum eta mah pernah dibahasnya bisa sahage. Nah itulah tanda kalimah yang 3 sudah beres ya. Sekarang tinggal kita menyimpulkan. Jadi kesimpulannya tanda kalimah isim adalah khofad, tanwin, alif lam. Tanda fiil yang ini, tanda harap yang ini. Nah itulah barangkali yang bisa Akang sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Sekali dihapunten bilih aya kekeliruannya. Da jami mah moal aya nu sampurna. Nu sampurna mangan ukur rokok gitu. Biasa eta namanya. Ya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.